Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 30 Juli 2024. Hari ini akan kami sajikan sejumlah informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya, Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Selasa 30 Juli 2024. Hari ini akan kami sajikan sejumlah informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya, Justina Kartika. Kita jelang live update siang selengkapnya untuk Anda. Mengawali berita siang hari ini pemirsa, Samsudin atau Gus Samsudin bersama dua anak buahnya Ahmad Yusuf Febriansyah dan M. Nurhabatul Fikri divonis bebas dalam sidang lanjutan perkara konten bertukar pasangan di Pengadilan Negeri Blitar pada Senin 29 Juli 2024. Dalam perkara tersebut, Samsudin dan dua anak buahnya didakwa melanggar pasal 27 ayat 1 Jungto pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 KUHP. Sidang lanjutan dengan agenda putusan itu dipimpin Hakim Ketua Ari Kurniawan bersama dua hakim anggota Muhammad Syafi'i dan M. Iqbal Huta Barat. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait sidang putusan kasus video viral bertukar pasangan Gus Samsudin yang divonis bebas, kita telah terhubung bersama rekan Samsul Hadi, wartawan Tribun Mataraman. Rekan Samsul Hadi, silakan laporan Anda. Ya baik, selamat siang Justina dan Tribuners. Ya untuk sidang kasus konten viral bertukar pasangan dengan terdakwa Samsudin atau Gus Samsudin bersama dua anak buahnya Ahmad Yusuf Febriansyah dan M. Nurhabatul Fikri itu digelar pada Senin 29 Juli 2024. Sidang kemarin dengan agenda putusan terhadap para terdakwa. Dalam sidang itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar memvonis bebas untuk para terdakwa. Jadi tiga terdakwa yaitu Samsudin dan dua anak buahnya dinyatakan bebas. Jadi Majelis Hakim menyampaikan bahwa dakwaan dari jaksa penuntut umum itu tidak terbukti dan tidak terpenuhi. Itu Majelis Hakim memutuskan untuk Samsudin bersama dua anak buahnya dibebaskan dari semua dakwaan jaksa penuntut umum. Jadi pertimbangan dari Majelis Hakim terkait kasus video viral bertukar pasangan ini tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan. Jadi video viral bertukar pasangan itu memang pertama kali diunggah oleh konten milik Samsudin dengan durasi sekitar 29 menit. Tapi untuk video yang viral itu merupakan potongan video dari konten milik Samsudin, konten YouTube milik Samsudin yang diambil oleh orang tidak dikenal dan diunggah ulang di akun media sosial, dan potongan video itu akhirnya viral dan menimbulkan keresahan. Jadi dari hasil pemeriksaan fakta-fakta di persidangan bahwa untuk konten YouTube yang diunggah Samsudin itu awalnya tidak menimbulkan keresahan karena konten itu diunggah seminggu sebelum terjadi video viral yang diunggah oleh akun medsos orang yang belum diketahui. Dan akhirnya dengan viralnya video itu polisi turun tangan dan dari Polda Jatim akhirnya menetapkan Samsudin bersama dua anak buahnya menjadi tersangka. Dan dalam proses hukum sampai di persidangan akhirnya Samsudin yang sebelumnya oleh JPU dituntut dengan hukuman pidana 2,5 tahun penjara dan anak buahnya dituntut dengan hukuman masing-masing 1,5 tahun penjara, akhirnya oleh Majelis Hakim PN Blitar dinyatakan bebas. Dan setelah putusan dari Majelis Hakim keluar, Samsudin bersama dua anak buahnya malam itu juga langsung dikeluarkan dari LP Blitar. Dan ini tadi keterangan dari pelaksana harian Kepala Lapas kelas 2 Blitar menyampaikan bahwa Samsudin keluar dari LP Blitar sekitar
setengah 9 malam pada hari Senin. Dan Samsudin dikeluarkan setelah jaksa penuntut umum berikan surat-surat soal berita acara dari putusan pengadilan yang menyatakan Samsudin bersama dua anak buahnya divonis bebas. Dan kemarin di persidangan beberapa pengikut maupun istri Samsudin juga mengikuti jalannya persidangan dengan agenda putusan untuk Samsudin dan anak buahnya. Begitu majelis hakim menyatakan Samsudin divonis bebas, dari istri Samsudin terlihat haru. Mereka menangis dan beberapa anak buahnya juga ikut menangis. Dan mereka juga menyambut putusan itu dengan teriak untuk Samsudin. Dan nanti untuk proses selanjutnya dari jaksa penuntut hukum kemarin, maksud saya jaksa penuntut umum kemarin menyatakan pikir-pikir dengan putusan majelis hakim. Jadi ada upaya hukum lain dari putusan bebas ini, yaitu kasasi. Apakah nanti jaksa penuntut umum akan mengajukan kasasi terhadap putusan majelis hakim PN Blitar atau tidak? Nanti ada perkembangannya lebih lanjut. Demikian Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Samsula di wartawan Tribun Mataraman atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Iqbal Huta Barat, Humas PN Blitar. Putusan sudah sesuai dengan hati nurani dari majelis hakim, dan majelis hakim dari hasil musyawarahnya berdasarkan fakta-fakta yang tertuang di persidangan pada prinsipnya. Yang intinya putusan tadi sudah memenuhi rasa keadilan yang tumbuh di dalam hati masyarakat, ya. Dan pada prinsipnya silakan kalau untuk tidak puas dengan putusan itu lakukan upaya hukum, masih bisa melakukan upaya hukum. Nah, itu nanti di upaya hukum yang berikutnya lah yang bisa menilai isi putusan tersebut. Iya Pak, tadi dipertimbangkan apa sih Pak? Pertimbangan utamanya itu? Ya, intinya yang dipertimbangkan sebagaimana yang telah sama-sama disaksikan tadi, yang sudah dibacakan oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya. Pemirsa, eksekusi 21 rumah warga di Desa Maruneng, Kecamatan Duampanoa, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan berakhir ricuh pada Senin 29 Juli 2024. Dari pantauan tribuntimur.com, saat pihak keamanan mendatangi lokasi eksekusi langsung dihadang warga desa. Warga memblokade beberapa jalan menuju lokasi dengan cara membakar ban bekas, juga memalang jalan menggunakan batang pohon. Tak sampai di situ, warga juga melempari petugas dengan batu. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait kericuhan ini, akan dilaporkan rekan Aryadi Rahmat, wartawan Tribun Timur yang telah terhubung bersama kita. Rekan Aryadi, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, selamat siang Justina dan Tribuners. Jadi pada hari Senin tanggal 29 bulan Juli, jadi kegiatan eksekusi rumah warga tepatnya di Desa Maruneng, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan. Nah, eksekusi rumah terus ricu karena mendapat perlawanan oleh warga desa saat polisi menuju ke lokasi eksekusi rumah warga. Jadi ada sekitar 21 rumah warga yang akan dieksekusi. Satu diantaranya merupakan bangunan posyandu di Desa Maruneng. Jadi eksekusi tersebut sesuai dengan putusan pengadilan negeri Kabupaten Pindrang tentang perkara antara penggugat bernama Haji Hajrah dan yang digugat adalah Haji Rumpa dengan lahan kurang lebih 4 hektar. Sehingga dari putusan pengadilan tersebut, semua bangunan yang berdiri di lahan tersebut harus dieksekusi. Jadi pada saat polisi beranjak menuju lokasi eksekusi, sempat warga desa melakukan perlawanan dengan cara memblokade beberapa jalan menuju lokasi utama, termasuk jembatan, dengan cara memasang besi, kemudian batang pohon, kemudian membakar ban. Nah, itu mengakibatkan adanya kericuhan antara warga dan pihak kepolisian. Kemudian warga juga melempari ke arah pihak keamanan, kemudian dibalas dengan gas air mata
dan tembakan rem. Uh, Terima kasih rekan Aryadi Rahmat, wartawan Tribun Timur atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Kami tampilkan wawancara wartawan kami pemirsa bersama Kompol Ramli dan Yon Brimob P. Parepare. Dari kami sendiri, dari Batalion Detlemen Satuan Khusus itu 125 ya, dengan rincian kita juga membawa dilengkapi oleh mobil AWC dan juga mobil APC sebagai tim eskip manakala diperlukan di lapangan. Tadi situasinya gimana, Komandan, menuju lokasi? Situasi yang kita hadapi mulai dari sekitar 100 meter kita bergerak sudah dihadang dengan blokade-blokade di jembatan, dengan jembatan itu dilas dengan besi, kemudian ditumpuk beberapa batu gunung di situ. Kemudian seterusnya dan seterusnya ada mungkin sampai 10 hambatan pohon ditumbang di jalan sehingga kita membersihkan dulu baru bisa tembus ke sini. Tadi dan izin dapat Tim investigasi telah diterjunkan untuk mengusut bentrok Brimob dengan polisi di Kota Tual. Kabitumas Polda Maluku Kombes Pol Areis Aminullah saat ditemui tribunambon.com di ruang kerjanya mengaku saat ini tim dari Mabes Polri dan Mapolda Maluku telah berada di Kota Tual untuk mengusut kasus tersebut. Adapun tim dari Polda Maluku yang telah berada di Kota Tual, salah satunya adalah Komandan Satuan Brimob Polda Maluku Kombes Pol Dostan Mateus Siregar. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Jenderal Luis, wartawan Tribun Ambon yang telah terhubung bersama kita. Silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan Jenderal. Ya, terima kasih rekan Yustina. Tribuners, dapat kami laporkan bahwa tim investigasi telah diterjunkan ya untuk mengusut tuntas bentrok yang terjadi antara Brimob dengan polisi di Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Kabid Humas Polda Maluku Kombes Pol Areis Aminullah saat ditemui tribunambon.com di ruang kerjanya yang mengaku bahwa saat ini tim dari Mabes Polri dan Mapolda Maluku telah berada di Kota Tual untuk mengusut kasus tersebut. Adapun dari tim dari Polda Maluku yang telah berada di Kota Tual kemarin, salah satunya adalah Komandan Satuan Brimob Polda Maluku Kombes Pol Dostan Mateus Siregar. Sementara untuk tim dari Mabes Polri yakni Kepala Divisi Propam Mabes Polri Irjen Pol Abdul Karim. Meski begitu, dirinya belum bisa menjelaskan penyebab utama dan dampak dari kejadian tersebut. Menurutnya, hasil investigasi nanti akan diumumkan setelah mendapat informasi langsung dari tim yang turun ke TKP. Selanjutnya, saat ini Kota Tual terpantau aman dan kondusif. Warga pun sudah menjalankan aktivitas kembali seperti sedia kala. Terima kasih kembali kepada rekan Yusina di studio. Terima kasih rekan Jenderal Luis, wartawan Tribun Ambon atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Israel menangkap 10 tentaranya seusai diduga meruda paksa seorang tahanan Palestina. Tahanan Palestina diruda paksa beramai-ramai di penjara Steiman di Gurun Negev di Israel Selatan. Penyelidikan dilakukan polisi militer yang merupakan bagian dari penyelidikan di lokasi penahanan Steiman. Kan mengatakan penyelidik polisi Israel tiba di penjara untuk menahan tentara yang terlibat dalam pemerkosaan tersebut. Kasus penganiayaan ini memicu protes dari pengunjuk rasa sayap kanan dan politikus. Mahkamah Agung Israel sedang mempertimbangkan petisi yang diajukan organisasi hak asasi manusia Israel untuk menutup penjara Steiman, tempat tahanan Palestina dari Gaza menghadapi penyiksaan.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan memberi sinyal Turki mungkin akan memasuki Israel. Turki bermaksud membantu Palestina seperti yang pernah dilakukan di Libya dan Nagorno-Karabakh. Sebelumnya, Uni Emirat Arab menyerukan agar Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirim otoritas untuk mengendalikan Gaza sementara waktu atas undangan otoritas Palestina. Dalam pernyataannya itu, Erdogan tidak menjelaskan jenis intervensi yang ia maksud saat memasuki Israel. Menteri Luar Negeri Israel Katz, menanggapi ucapan Presiden Recep Tayyip Erdogan. Katz mewanti-wanti nasib Erdogan bakal serupa Presiden Irak Saddam Hussein yang dieksekusi dengan cara digantung jika Turki melanjutkan rencananya. Erdogan menyinggung sinyal invasi itu saat pidato dalam pertemuan Partai Keadilan dan Pembangunan atau AK di Rize pada Minggu 28 Juli 2024. Sekretaris Jenderal Hizbullah Hasan Nasrallah mengancam para pemimpin Israel jika mereka memutuskan untuk menembus wilayah Libanon. Perlawanan Islam di Libanon, Hizbullah menerbitkan video pendek yang ditujukan kepada tentara pendudukan Israel. Video itu berjudul "Anda tidak akan memiliki tank yang tersisa". Video tersebut menunjukkan kemampuan rudal anti lapis baja Hizbullah. Dalam video memperlihatkan serangan Hizbullah terhadap tank Israel di perbatasan Israel Utara, wilayah Palestina yang diduduki, dan Libanon Selatan. Selain itu, gambar rudal dan peluncurannya, serta beberapa adegan tentara Hizbullah dalam kesiapan penuh. Karena tidak mampu membayar sebesar 78 juta rupiah, seorang warga di Situbondo berinisial PY terancam dijebloskan ke penjara. Bahkan pihak Bea Cukai Jember telah merampungkan proses penyidikan dan berkasnya telah dinyatakan P21 atau sempurna oleh pihak Kejaksaan Negeri Situbondo. Kepala Bea Cukai Jember Asep Munandar mengatakan awal penindakan ini berawal dari informasi melalui tim cyber crawling terkait perdagangan rokok ilegal secara online. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Izzy Hartono, wartawan Tribun Jatim Timur, yang saat ini telah terhubung bersama kita pemirsa. Rekan Izzy, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, rekan Justina, dapat kami laporkan dari Situbondo. Pemerintah Kabupaten Situbondo, diulangi dan. Rekan Justina, dapat kami laporkan, Bea Cukai Jember dan Satpol PP Pemkab Situbondo saat ini merilis proses hasil penyidikan tersangka kasus rokok ilegal karena tidak mampu membayar sebesar 78 juta. Seorang warga di Situbondo berinisial P terancam dijebloskan ke penjara. Bahkan pihak Bea Cukai Jember telah merampungkan proses penyidikan dan bekasnya telah dinyatakan P21 atau sempurna oleh pihak Kejaksaan Negeri Situbondo. Kepala Bea Cukai Jember Asep Munandar mengatakan awal penindakan ini berawal dari informasi masyarakat melalui tim cyber crawling terkait perdagangan rokok ilegal secara online. Setelah itu, kata Asep, pihaknya melakukan operasi gabungan Bea Cukai Jember bersama Satpol PP Situbondo dan berhasil menangkap PY beserta barang buktinya di rumahnya. Bahkan menurutnya barang bukti yang berhasil disita tim gabungan ada sebanyak 34.818 batang rokok ilegal berbagai merek dan yang tanpa pita cukai rokok tersebut. Menurutnya, sebelumnya pihaknya telah menyampaikan kepada pemilik rokok ilegal berinisial YP untuk mengikuti ultimum premedium
atau membayar 3 kali nilai cukai atas potensi kerugian negara tersebut. Karena bersangkutan tidak bisa menyanggupi, maka pihak Bea Cukai melakukan proses penyidikan dan telah dinyatakan P21 berkasnya dan segera akan dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Negeri Situbondo. Berdasarkan potensi kerugian negara, sambungnya Asep Munandar mengatakan ada sekitar 26 juta yang dikalikan dengan 3 kali pembayaran, jadi total yang harus dibayar oleh pihak YP yakni sebesar 78 juta rupiah. Namun YP tidak bersedia dan tidak menyanggupi sehingga pihak Bea Cukai melakukan proses penyidikan. Selama Januari hingga Juli ini, lanjutnya sudah ada 20 operasi rokok yang dilakukan tindakan, namun untuk pedagang kecil barang buktinya yang disita untuk negara. Selain itu, pihaknya juga memberikan edukasi kepada penjual untuk tidak menjual rokok ilegal kembali. Asep menegasnya pasal yang disangkakan terhadap PY dengan pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Bahkan akibat kelalaian dan perbuatan tersangka diancam hukuman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun atau denda paling sedikitnya 2 kali nilai cukai dan 10 kali cukai yang seharusnya dibayar. Sementara itu, Sekretaris Satpol PP Ahmad Purwanti mengatakan pada saat operasi rokok berhasil diamankan sebanyak 5 sak atau sekitar 34.818 batang rokok. Bahkan dari hasil operasi tahun saat ini berada di rumah tersangka pada saat barang tersebut datang. Demikian rekan Justina dapat kami laporkan dari Situbondo. Terima kasih rekan Izzy Hartono, wartawan Tribun Jatim Timur atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Asep, Kepala Bea Cukai Jember, dan Ahmad Purwandi, Sekretaris Satpol PP. Pada hari ini ada tersangka atas nama PY ya. Jadi ini awal mula dari penindakan ini diperoleh informasi melalui teknik cyber crawling terkait dengan perdagangan BKC ilegal secara online, dan kebetulan kita dapatkan sasaran. Kemudian kita melakukan operasi gabungan antara Bea Cukai Jember dengan teman-teman Satpol PP Kabupaten Situbondo, dan kitanya berhasil menangkap tersangka PY ini beserta. Ada berapa barang bukti sebenarnya yang diamankan? Kalau di total sekitar 5 sak ya, 5 sak atau 53 batang, 816. Ini sebenarnya hasil tahun berapa ini? 2024. Di bulan apa ini sebenarnya? Bulan Mei 2024. Berarti pada saat ini digerebek di rumahnya atau gimana? Ya, di rumahnya. Pengadilan Negeri Surabaya akhirnya buka suara terkait putusan Gregorius Ronald Tanur. Hal tersebut buntut setelah didemo dan massa melakukan aksi memasang karangan bunga dan duduk bersila di lantai ruang pelayanan. Pengadilan melalui humasnya Alex Adam langsung memberi respons 3 hakim pemberi vonis bebas, didesak dipecat atau dinonaktifkan. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Tony Hermawan, wartawan harian Surya untuk Anda pemirsa. Rekan Tony, silakan laporan selengkapnya. Baik, terima kasih rekan Justina. Memang dalam seminggu terakhir ini ya, hampir seminggu terakhir ini, berita nasional ramai dengan berita putusan bebas Ronald Tanur, yang mana terdakwa sebelumnya dituding telah melakukan penganiayaan atau pembunuhan terhadap korban bernama Ine Sera Afrianti. Setelah vonis bebas ini banyak pihak yang mengecam, banyak pihak yang menyoroti Pengadilan Negeri Surabaya, hingga akhirnya kemarin ada beberapa LBH maupun dari organisasi buruh melakukan demonstrasi di depan Pengadilan Negeri Surabaya di Jalan Arjuno. Demo itu berlangsung dari pagi hingga sampai akhirnya pukul 12 siang telah terjadi kericuan, di mana yang sebelumnya karangan bunga itu terpasang di depan Pengadilan Negeri Surabaya, dimasukkan massa ke dalam gedung Pengadilan Surabaya, yaitu area pelayanan. Karangan bunga itu berisi kalimat-kalimat sindiran yang mengecam atas putusan vonis bebas Gregorius Ronald Tanur.
Nah, pada hari itu ketegangan sempat terjadi antara Satpam dan massa hingga akhirnya pihak Humas Pengadilan Negeri Surabaya akhirnya keluar menemui massa. Dan disitulah kesempatan di mana para awak media yang sebelumnya susah payah melakukan konfirmasi terhadap Pengadilan Negeri Surabaya akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melakukan konfirmasi. Nah, Humas Pengadilan Negeri Surabaya yaitu Alex Adam menyatakan bahwasanya dalam sebuah putusan pihaknya tidak bisa mengomentari apakah itu adil atau tidak karena dia menegaskan bahwasanya humas di sana di Pengadilan Negeri Surabaya juga merupakan profesi hakim. Jadi ada kode etik yang harus dijaga. Mengenai isu yang beredar adanya KY akan melakukan pemeriksaan atau investigasi di Pengadilan Negeri Surabaya, hal itu memang bisa saja terjadi, namun dia menegaskan bahwasanya ada mekanisme yang harus dilakukan oleh KY, yaitu harus mengirimkan laporan terlebih dahulu kepada Kepala Negeri Surabaya, baru nanti diteruskan kepada hakim baru melakukan investigasi. Nah, terkait desakan para massa yang melakukan demonstrasi ini, para massa meminta para hakim yang memutus bebas Ronald Tanur, yaitu Erintu Adam Manik, lalu Mangipul dan Hendro ini untuk dilakukan nonaktif atau pemecatan. Hal itu tidak bisa dilakukan oleh kata Alex Madani, dilakukan oleh Pengadilan Negeri Surabaya karena kewenangan Pengadilan Negeri Surabaya hanya sebatas domain untuk mengadili sebuah kasus saja. Sedangkan untuk nonaktif atau memecat itu kewenangan dari Mahkamah Agung. Begitu rekan Justina, saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Tony Hermawan, wartawan Harian Surya atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama Alex Adam, Humas PN Surabaya. Pak, ini dinonaktifkan atau tidak? Kami Pengadilan Negeri Surabaya ini tidak ada punya kewenangan, Pak, untuk melakukan pemeriksaan atau penonaktifan. Yang hanya bisa melakukan pemeriksaan atau melakukan klarifikasi atau verifikasi terhadap ini adalah Badan Pengawasan Mahkamah Agung, atau juga bisa juga Pengadilan Tinggi. Itu pun dia mendapat delegasi atau perintah dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung. Nah, sampai saat ini belum ada petunjuk atau perintah ataupun permohonan untuk melakukan klarifikasi atau permintaan ataupun pemeriksaan. Sehingga sampai saat ini hakim-hakim semuanya masih berjalan seperti biasa, kecuali nanti ada pemeriksaan ataupun klarifikasi. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sorong menggelar bimbingan teknis BIMTEK persiapan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran atau DPHP dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya, Bupati, dan wakil Bupati Sorong tahun 2024. Kegiatan berlangsung selama 2 hari, mulai 29 hingga 30 Juli 2024 di IMAS Convention Center, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Ketua KPU Kabupaten Sorong, Franky Duit, mengatakan BIMTEK ini dalam rangka pemantapan persiapan pleno rekapitulasi DPHP. Untuk selengkapnya akan dilaporkan rekan Aldi Tamge, wartawan Tribun Sorong yang saat ini telah terhubung bersama kita. Rekan Aldi, silakan laporan dari Anda, rekan. Ya, terima kasih rekan Justina yang mendapatkan jabatan dari Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, bahwa Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sorong menggelar bimbingan teknis terkait persiapan rekapitulasi daftar hasil pemilihan hasil pemuktahiran dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua Barat Daya serta bupati dan wakil bupati Sorong tahun 2024. Kegiatan itu berlangsung selama 2 hari, dimulai pada tanggal 29 sampai 30 Juli 2024 di IMAS Convention Center atau ACC Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Ketua KPU Kabupaten Sorong, Franky Duit, mengatakan bahwa BIMTEK ini dalam rangka pemantapan persiapan pleno rekapitulasi DPHP. Olehnya itu pihaknya memanggil jajaran PPD dan operator Sidali serta PPS dan staf teknis Kabupaten Sorong. Dia juga menyatakan bahwa pemateri pada kegiatan itu yakni Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong, Ketua KPU Kabupaten Sorong, dan jajaran Kapolres Sorong, jajaran Polres Sorong.
tujuan dilakukan kegiatan itu agar memantapkan persepsi guna menjelang pleno di tingkat kabupaten, distrik maupun kelurahan kampung. Pleno tersebut di tingkat kelurahan kampung itu dijadwalkan pada 1 sampai 3 Agustus 2024. Kemudian pleno distrik dimulai pada 5 sampai 7 Agustus 2024, sedangkan di tingkat kabupaten berlangsung pada 9 sampai 11 Agustus 2024. BIMTEK ini juga pihaknya membagi menjadi 2 sesi, di hari pertama kepada PPD dan PPS, kemudian operator teknis, sedangkan hari kedua kepada operator Sidali. Di hari kedua tersebut, Ketua KPU dia menyatakan bahwa operator Sidali ini akan mengolah data terkait pemilihan di wilayah Kabupaten Sorong guna memastikan data tersebut akurat dan valid. Dia juga menyatakan bahwa data tersebut artinya harus sesuai dengan apa yang dimutakhirkan oleh jajaran Parli selama dalam kurun waktu 24 Juni sampai 24 Juli 2024 atau 1 bulan. Demikian posisinya yang dapat kami kabarkan dari Sorong, Papua Barat Daya. Terima kasih rekan Aldi Tamge, wartawan Tribun Sorong atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Lintasan banjir dari Gunung Lewotobi laki-laki tadi tentunya di tingkat kelurahan kampung sesuai dengan jadwal dan tahapan. Pleno di tingkat kelurahan kampung itu tanggal 1 sampai dengan 3 Agustus dan di tingkat distrik tanggal 5 sampai dengan 7 Agustus dan yang berikut di tingkat kabupaten itu tanggal 9 sampai dengan 11 Agustus. Untuk itu kita memanggil teman-teman semua supaya kita mengecek atau memberikan arahan secara umum kepada mereka, dan juga bukan hanya kami dari KPU saja. Tadi di awal sudah ada pemateri dari Bawaslu, bagaimana Bawaslu memaparkan bagaimana mereka mengawasi atau menjalankan seluruh tahapan pengawasan kerja-kerja mereka dalam mengawasi seluruh tahapan yang dikerjakan oleh kami KPU sampai dengan PPD dan juga PPS yang ada di kelurahan kampung. Dan juga tadi dari kepolisian memaparkan bagaimana kesiapan Polres Sorong dalam persiapan menyukseskan pilkada di tahun 2024 ini. Jadi ini kegiatan ini kita sebentar ada 2 sesi. Lintasan banjir dari Gunung Lewotobi laki-laki di Desa Dulipali, Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Tibur, semakin lebar. Puluhan kepala keluarga hidup dalam ancaman bencana. Warga Desa Dulipali, Ori Mukin, mengatakan jalur banjir bertambah lebar seusai lokasi tersebut diterjang banjir lahar dingin yang membawa serta material berupa bebatuan besar sejak Sabtu 27 Juli 2024. Untuk informasi lebih lengkapnya terkait bencana ini, kita telah terhubung bersama wartawan Tribun Flores, rekan Paul Kapelan, yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Paul, silakan laporan selengkapnya, rekan. Baik, selamat siang rekan Justina. Hari Sabtu tanggal 27 Juli 2024 sore terjadi banjir lahar dingin yang menerjang Desa Dulipali di Kecamatan Ilebura, Kabupaten Flores Timur. Setelah wilayah itu diguyur hujan dengan intensitas sedang dalam durasi sekitar 1 jam. Dan di sana juga terdapat lintasan banjir dari Gunung Lewotobi laki-laki yang mengarah langsung ke pemukiman desa, dan saat ini jaraknya sekitar 500 meter dari desa, tampak di sana sudah terbuka lebar. Dan lintasan itu mengancam puluhan kepala keluarga yang tinggal di RT 4 dan RT 5 di Dusun Tuak Wiki, Desa Dulipali. Lintasan ini memang baru terbuka beberapa bulan lalu, khususnya pada sekitar bulan Maret, yang mana terjadi banjir yang kedua akibat dari lokasi lama yang sudah tertutup dengan material batu-batu besar, sehingga aliran banjir deras tempias ke bagian samping yang mengarah langsung ke pemukiman Desa Dulipali. Hal ini membuat warga di sana khawatir dengan ancaman banjir susulan,
seperti ancaman bencana yang sudah mereka rasakan hingga saat ini. Penjabat Kepala Desa Duli Pali Prudensia Dora Muda mengatakan ada sekitar 45 kepala keluarga atau hampir 50 kakak yang tinggal di jalur banjir lahar dingin atau yang berada persis di muara banjir. Dan ada satu unit rumah yang saat ini sudah rusak, yang mana pemiliknya bernama Yohanes Paman Bukang bersama istri dan anaknya sudah mengosongkan rumah itu sejak banjir pertama tanggal 23 Desember 2023 lalu dan sampai saat ini mereka masih bertahan di rumah keluarga mereka yang berada di dusun tetangga. Dan untuk mengatasi ataupun mencari solusi dari persoalan ini, pemerintah desa Duli Pali bersama Camat Ilebura sudah datang ke penjabat Bupati Flores Timur Sulastri Rasid dan Ibu Penjabat bersama Sekretaris Daerah Flores Timur Petrus Perumaran sempat datang ke lokasi untuk meninjau secara langsung, dan beberapa saat berselang setelah pertemuan itu pihak PUPR, ada tim dari PUPR datang melakukan survei lokasi yang sudah datang sejak 1 bulan lalu, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda tindak lanjut soal realisasi melakukan normalisasi agar aliran banjir bisa mengarah ke lintasan lama atau tidak lagi mengarah ke pemukiman warga. Dan sejauh ini erupsi Gunung Lowu-Tobi laki-laki masih terus berlangsung dengan statusnya yang masih level 3 atau siaga. Dengan tingkat aktivitas yang masih relatif tinggi, satu hari Gunung Lowu-Tobi laki-laki bisa erupsi atau mengalami letusan sebanyak 3 sampai 6 kali dengan tinggi kolom abu rata-rata 800 sampai 1000 meter. Imbasnya ke 9 desa yang ada di Kecamatan Wulang Gitang dan Kecamatan Ilebura. Saat ini desa-desa juga mulai ataupun sudah terdampak abu cukup tebal, namun akhir-akhir ini sudah mulai bersih kembali setelah turun hujan. Persisnya pada hari Jumat tanggal 26 sampai hari Sabtu tanggal 27 Juli. Demikian rekan Justina informasi yang dapat saya laporkan dari Flores Timur. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih rekan Paul Kabel dan wartawan Tribun Forest atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara wartawan kami pemirsa bersama pihak terkait. Kemarin itu banjir pertama itu belum seperti ini, tapi ini kemarin baru ini tambah luas, ini tambah parah lagi. Jadi jalur sebenarnya dia kemana? Jalur sebenarnya harus di sebelah sana itu, tapi karena dia sesat di sini maka dia masuk ke kampung. Jadi ini jalur baru ya? Ya, jalur baru. Ini dari wilayah gunung atau seperti apa? Dari gunung yang ini. Sampai sekarang dampak dari banjir lahar dingin itu untuk bangunan masih satu rumah yang memang sangat terdampak dan tidak bisa dihuni. Tapi dampak terbesar itu dampak psikologis karena kecemasan warga setiap kali hujan sangat besar, sehingga hampir ketika kalau ada hujan rintik sekalipun pasti warga sekitar tempat yang diperkirakan akan banjir itu selalu pergi mengungsi. Kepolisian Sektor Heram Polresta Jayapura Kota berhasil membekuk seorang pria berinisial NA yang merupakan pelaku ruda paksa di Kota Jayapura. Kapolsek Heram Ibtu Bernardus mengatakan NA dibekuk tim operasional Polsek Heram pada Jumat 14 Juni 2024. Menurut Kapolsek, pelaku ditangkap saat hendak menuju ke arah Kompleks Bubar Waina. Untuk selengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Hendrik Rewapatara, wartawan Tribun Papua yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Hendrik, silakan laporan selengkapnya. Oke rekan Justina dan juga Tribuners, dapat saya informasikan bahwa memang benar pada Senin kemarin tanggal 29 Juli 2024, Kepolisian Sektor Heram Polres Jayapura Kota telah merilis beberapa tindakan kejahatan yang berada di wilayah hukum Polsek Heram, ya, di mana dari press release yang saya hadiri atau ikuti secara langsung, di mana ada salah satu kasus yakni kasus ruda paksa, ya, yang dilakukan oleh salah seorang pemuda yakni berinisial NA, di mana menurut Kapolsek Heram itu Bernardus Ik, dia mengatakan bahwa
kasus tersebut dilaporkan dengan laporan nomor polisi LPB 213 5/2024 SPKT Polsek Heram Polres Jayapura Kota pada 22 Mei 2024. Di mana dalam kasus bedah paksa ini dialami salah seorang wanita yakni berinisial RYT, dan Kapolsek Heram sendiri itu Bernardus Ik menjelaskan bahwa kasus tersebut terjadi pada saat dia baru menjabat di Kapolsek Heram selama 2 bulan, di mana dia menjelaskan bahwa kasus itu bermula ketika si pelaku yang berinisial NA ini melakukan kejadian tidak baik tersebut di salah satu kos-kosan yang berada di Kampung Buton, Perumnas 2, Kota Jayapura pada Minggu 19 Mei 2024. Di mana untuk modus, lanjut Kapolsek Ik mengatakan bahwa modusnya pelaku sengaja menganiaya korban untuk melakukan persetubuhan atau melakukan bedah paksa terhadap korban berinisial RYT tersebut. Di mana pelaku NA sendiri ditangkap pada Jumat 14 Juni 2024, tepatnya pukul 17.00 waktu Indonesia Timur, di mana berawal dari informasi anggota Polsek Heram yang berada di lapangan memberikan informasi kepada piket jaga bahwa si pelaku yang berinisial NA tersebut sedang menggunakan mobil dan hendak menuju ke arah kompleks Buper Waena, di mana pada saat hendak naik ke arah kompleks Buper Waena langsung dihadang oleh anggota Polsek Heram dan kemudian ditangkap dan dibawa ke markas Polsek Heram, di mana pada saat melakukan penangkapan pelaku sendiri tidak melakukan banyak tindakan namun ikut secara patut dengan anggota Polsek Heram, di mana piket penjagaan dari Polsek Heram menangkap pelaku NA tepatnya di salah satu gereja yang berada di seputaran kompleks Buper Waena itu ya, di mana setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap pelaku NA, dia mengakui perbuatannya terhadap korban yang berinisial RYT tersebut, di mana Kapolsek Ik mengatakan bahwa untuk pemeriksaan lanjutan dia mengakui bahwa memang dia melakukan perbuatan tidak senonoh itu ya, dan kemudian Kapolsek mengatakan bahwa NA disangkakan dengan pasal 28 KUHP dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Demikian rekan yang dapat saya informasikan, kembali ke studio. Terima kasih rekan Hendrik Lewapatara, wartawan Tribun Papua, atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kami tampilkan tayangan wawancara wartawan kami bersama Ibtu Bernardus ICK Kapolsek Heram. Perlu saya sampaikan kronologis penangkapan terhadap pelaku. Pada hari Jumat tanggal 14 Juni 2024 sekitar pukul 17 tim opsional Polsek Heram mendapat informasi dari jaringan bahwa pelaku inisial NA berdasarkan laporan polisi di atas sementara berada di Expo Waena dengan menggunakan mobil pick up dan menuju ke Buper Waena. Dari informasi tersebut, tim opsional Polsek Heram dibantu dengan anggota penjagaan Polsek Heram langsung menggerebek menuju ke TKP. Setibanya di depan gereja Sebaot Jalan Buper, anggota langsung menghadang pelaku. Partai Gerindra menyerahkan rekomendasi Pilkada Trenggalek 2024 untuk incumbent Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin atau Mas Ipin dan Syah Muhammad Nata Negara pada Senin 29 Juli 2024. Rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Anwar Sadat kepada Mas Ipin yang didampingi Syah di Hotel Hayam Buruk, Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Kabupaten Trenggalek. Gerindra menjadi partai politik pertama yang menyerahkan rekomendasi Pilkada Trenggalek 2024 untuk pasangan Mas Ipin dan Syah. Selengkapnya terkait informasi ini akan dilaporkan rekan Sofyan Arif Chandra, wartawan Tribun Jatim untuk Anda pemirsa. Rekan Sofyan Arif, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina. Selamat siang, Tribuners. Benar sekali, Partai Gerindra telah menyerahkan rekomendasi Pilkada Trenggalek 2024
untuk incumbent Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek Muhammad Nur Arifin atau Mas Ipin dan Syah Muhammad Nantanegara pada hari Senin 29 Juli 2024. Rekomendasi tersebut diserahkan langsung oleh Ketua DPD Gerindra Jawa Timur, Anwar Sadat, kepada Mas Ipin yang juga didampingi oleh Syah. Penyerahan dilaksanakan di Hotel Hayam Wuruk, Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Kabupaten Trenggalek, yang disaksikan langsung oleh segenap jajaran pengurus Gerindra Jawa Timur dan juga DPD Gerindra Kabupaten Trenggalek serta sejumlah rekan dari partai politik di Kabupaten Trenggalek. Gerindra ini menjadi partai politik pertama yang menyerahkan rekomendasi Pilkada Trenggalek 2024 untuk pasangan Mas Ipin dan Syah. Sekretaris Gerindra Jawa Timur, Arisma Febriansyah, menuturkan salah satu pertimbangan Gerindra memberikan rekomendasi kepada Mas Ipin dan Syah adalah untuk pembangunan Kabupaten Trenggalek yang berkelanjutan. Selama ini Partai Gerindra telah melakukan asesmen pada pemerintahan Mas Ipin dan Syah, dan diketahui dari asesmen tersebut dibuktikan bahwa Trenggalek termasuk salah satu kabupaten yang mengalami kemajuan di bawah kepemimpinan Mas Ipin dan Syah. Dalam perjalanannya dalam menentukan rekomendasi, Mas Ipin ini lebih banyak berkomunikasi secara informal dengan Ketua Gerindra Jawa Timur yaitu Anwar Sadat daripada harus berkomunikasi secara formal antar partai politik. Yang juga diketahui Mas Ipin ini adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Trenggalek. Tapi selain komunikasi tersebut, menurut Karisma, yang lebih penting lagi adalah pada data yang menunjukkan kemajuan Trenggalek yang sangat signifikan selama pemerintahan Mas Ipin dan Syah. Gerindra sendiri sebenarnya mempunyai kader yang potensial, yaitu Ketua DPC Gerindra Trenggalek, Pak Wali. Namun demikian, menurut Gerindra Jawa Timur, sosok Adit ini masih harus banyak belajar di dunia politik, apalagi tahun ini Adit ini baru terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Trenggalek, sehingga masih harus banyak belajar atau mendalami dunia politik di Kabupaten Trenggalek. Namun ke depan atau 5 tahun lagi tidak menutup kemungkinan Gerindra akan mengusung Adit Fatoni dalam Pilkada Trenggalek 2029 nanti. Selain itu, Ketua DPC Gerindra Trenggalek Adit Fatoni juga mengakui bahwa Trenggalek memang sangat melejit di bawah kepemimpinan Mas Ipin dan Syah, baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi ekonominya. Setelah memberikan rekomendasi Pilkada Trenggalek 2024, Gerindra menugaskan Mas Ipin dan Syah untuk melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan struktural Partai Gerindra dan mencoba untuk merayu partai politik lain agar ikut mengusung pasangan tersebut dan melakukan langkah-langkah pemenangan untuk Pilkada 2024 nanti. Sementara itu, di tempat yang sama, Mas Ipin menyebutkan Gerindra memang menjadi partai politik pertama yang memberikan rekomendasi ke dirinya dan Syah. Namun demikian ada sejumlah partai politik yang telah memberikan surat tugas, mulai dari PDI Perjuangan yang merupakan partai dari Mas Ipin sendiri, lalu Partai Amanat Nasional atau PAN, dan Golkar. Selain itu, Mas Ipin mengaku tidak banyak melakukan komunikasi dengan parpol dalam rangka menyangkut pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek 2024. Mas Ipin percaya sebelum rekomendasi diserahkan sudah ada beberapa rapat di tingkat kecamatan dan lainnya, sehingga saat rapat pimpinan cabang atau Rapimcab Partai Gerindra untuk menentukan rekomendasi tersebut, mendengarkan suara-suara akar-akar rumput yang sudah menilai atau mengevaluasi bagaimana kepemimpinan dirinya dan Syah selama 4 tahun belakangan ini. Setelah menerima rekomendasi ini, Mas Ipin tidak banyak manuver politik, ia akan hanya fokus bekerja menuntaskan tugasnya sebagai Bupati Trenggalek. Mas Ipin juga menepis anggapan akan melawan kotak kosong dalam Pilkada Trenggalek 2024 ini, karena hingga saat ini baru satu partai politik yang sudah menentukan sikap, yaitu Partai Gerindra yang memiliki 4 kursi DPRD Trenggalek. Masih banyak kursi yang bisa diperebutkan untuk menjadi tiket dalam mendaftar ke Pilkada Trenggalek 2024 nanti. Begitu rekan istilahnya laporkan dari Kabupaten Trenggalek, kembali ke studio. Terima kasih rekan Sofyan Arif Chandra, wartawan Tribun Jatim, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Dari Gerindra seperti apa, Pak? Sudah jelas tadi kepada incumbent untuk Mas Ipin sama Mas Syah untuk jadi bupati sampai 2029. Pertimbangannya apa, Pak Karisma? Pertimbangannya adalah untuk pembangunan berkelanjutan dan kita menilai
punya kader potensial seperti Pak Adib, kenapa tidak direkomendasikan Pak Adib saja misalnya? Pak Adib masih belajar dulu sementara. Enggak ya, kalau saya dipanggil ya saya datang, kalau ditelepon ya saya angkat, ya segitu aja. Ya, dan ini kan kalau menurut kabarnya kan sebelum diserahkan Rekom sudah ada rapat-rapat di tingkat partai mulai dari PAC dan segala macam, sehingga sekarang dirapimkan. Nah, sehingga usulan dari bawah itu dibawa ke atas. Setelah mendapatkan Rekom ini apa Pak langkah dari Panjenengan sama Pak Syah? Ya perjuangan ya Rek. Dewan Pengurus Pusat DPP Partai Keadilan Sejahtera PKS resmi mengusung Fathah Jassin sebagai bakal calon Bupati Pamekasan periode 2024 hingga 2029. Penyerahan surat keputusan SK nomor 629.19.A/A/SKEP/DPP PKS /2024 diserahkan oleh Ketua DPW PKS Jawa Timur Irwan Setiawan di kantor DPW PKS Jawa Timur pada Minggu 28 Juli 2024 malam hari. Saat menerima SK dari DPP PKS tersebut, Fathah Jassin didampingi Mayor Jenderal TNI Imam Utomo Suparno, mantan Gubernur Jawa Timur periode 1998 hingga 2008. Untuk selengkapnya terkait informasi ini, kita telah terhubung bersama rekan Kuswanto Ferdian, wartawan Tribun Madura. Rekan Kuswanto, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih rekan Mustina, bersama dengan saya Kuswanto Ferdian, reporter tribunmadura.com di Kabupaten Pamekasan. DPP PKS resmi menyerahkan rekomendasinya terhadap bakal calon Bupati Pamekasan Fathah Jassin, di mana surat keputusan itu sudah diserahkan oleh DPP PKS melalui Ketua DPW PKS Jawa Timur Irwan Setiawan di kantor DPW PKS Jawa Timur yang berlokasi di Surabaya. Nah, SK itu sudah diserahkan sejak Minggu malam dan diterima langsung oleh Fathah Jassin yang ditemani oleh mantan Gubernur Jawa Timur Bapak Imam Utomo. Sebelumnya ada 3 figur yang berebut rekomendasi dari DPP PKS. Pertama yaitu Bapak Fathah Jassin, kedua Ahmad Baidowi, dan yang ketiga adalah Khalilur Rahman. Namun DPP PKS memberikan rekomendasinya terhadap Fathah Jassin untuk maju sebagai bakal calon Bupati Pamekasan periode 2024-2029, dan selanjutnya nantinya surat rekomendasi itu diminta agar Fathah Jassin segera menyerahkan nama wakil calon bupati yang akan membersamai Fathah Jassin pada kontestasi Pilkada Pamekasan 2024. Nah, dari DPP PKS memberikan tenggat waktu pada besok terakhir untuk menyerahkan beberapa nama figur bakal calon wakil bupati yang akan mendampingi Fathah Jassin. Nah, untuk saat ini, berdasarkan informasi terbaru yang sudah kami konfirmasi langsung terhadap Bapak Fathah Jassin, beliau sudah mengantongi beberapa nama calon wakil bupati yang akan bersamai beliau, dan besok informasinya akan diserahkan sekitar pukul 10 ke sekretariat atau kantor DPP PKS Pamekasan. Namun untuk sementara waktu, Bapak Fathah Jassin masih belum bisa membocorkan nama-nama figur-figur itu yang sedang akan diusulkan beliau kepada DPP PKS nantinya. Nah, berdasarkan bocoran yang sudah saya terima, beberapa figur wakil bupati yang akan diusulkan oleh Bapak Fathah Jassin ini ada dari internal PKS, ada juga dari internal PKB, dan juga ada pula dari internal partai lain. Nah, untuk saat ini Bapak Fathah Jassin ini sudah mendapatkan surat tugas ataupun rekomendasi dari 4 partai. Pertama dari PKB, kedua dari Golkar, ketiga dari PKS, keempat yang terbaru ini nanti akan dari Gerindra, dan Demokrat juga sudah memberikan surat tugas. Namun untuk kepastian 5 partai ini apakah dimungkinkan akan berkoalisi, untuk sementara waktu masih belum bisa dipastikan. Namun pendaftaran ini seiring dengan pendaftaran bakal calon Bupati Pamekasan yang masih akan berlangsung pada tanggal 27 Agustus. Begitu rekan Justina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Kuswanto Ferdian, wartawan Tribun Madura, atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan wawancara wartawan kami bersama pihak terkait. Saya sangat bersyukur dan terima kasih atas kepercayaan PKS, mulai dari teman-teman di DPD, DPW, dan kantor DPP, bahwa malam ini mimpi itu terwujud untuk kita bersama-sama dalam rangka berikhtiar bagaimana Pamekasan ke depan. Memang partai-partai lain yang memberikan surat tugas lebih dulu,
seperti PKS namanya, menduga bahwa kami diminta untuk melakukan persiapan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua DPW PKS Jawa Timur. Pada malam hari ini DPW PKS Jawa Timur dibersamai dengan DPD PKS Kabupaten Pamekasan menyampaikan amanat dari DPP untuk menyerahkan SK DPP PKS kepada calon Bupati Kabupaten Pamekasan, yaitu Bapak Fatah Yasin. Proses ini sudah mulai tahap penjaringan dan penyaringan di DPD, dan selanjutnya kami memberikan amanat kepada Bapak Fatah untuk mengusulkan nama calon wakil bupati dan juga nanti hal-hal yang terkait dengan proses pastian untuk beliau. Otorita Ibu Kota Nusantara akhirnya melakukan uji coba taksi terbang atau Sky Taxi bernomor lambung HL016X buatan Hyundai Motors Company dan Korea Aeroscape Research Institute di Bandara Aji Pangeran, Tumenggung atau APT Pranoto, Kota Samarinda pada Senin 29 Juli 2024. Informasi ini lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Rita Lavenia, wartawan Tribun Kaltim, yang saat ini telah terhubung bersama kita. Rekan Rita Lavenia, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Ya, terima kasih Justina di studio, dan selamat siang Tribuners dimanapun Anda berada. Ya benar, uji coba taksi terbang atau Sky Taxi otonom telah dilakukan di Bandara APT Pranoto Samarinda Senin 29 Juli 2024 kemarin. OIKN menyebut uji terbang ini merupakan langkah awal dalam mewujudkan transportasi udara perkotaan yang efisien dan ramah lingkungan. Nah, Justina dan Tribuners, dalam uji coba terbang ini OIKN masih menggunakan taksi terbang tanpa awak atau sistem autonomous yang dikendalikan menggunakan remote. Dalam uji coba ini, taksi udara bernomor lambung HL016X ini menjelajah wilayah Bandara APT Pranoto selama 10 menit membentuk pad 8 di ketinggian 50-80 meter dengan kecepatan 50 km per jam. Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital OIKN Muhammad Ali Berawi mengatakan taksi terbang ini masih memerlukan kajian keamanan, kelayakan, penggunaan dan pemanfaatan yang ramah lingkungan dan sesuai dengan IKN. Muhammad Ali Berawi juga mengungkap Sky Taxi ini akan dirancang untuk 1 pilot dan 4 penumpang. Taksi udara ini dikatakan akan mampu mengudara dengan kecepatan 200 km per jam di ketinggian 50-80 meter dengan daya angkut 100 kg. Karena masih dalam kajian dan konsep, taksi terbang ini direncanakan baru akan mengudara atau beroperasi secara komersil pada 5 atau 10 tahun mendatang atau 2030. Jika tidak ada perubahan, OIKN juga tengah merancang akan melaksanakan uji coba kedua langsung di ibu kota negara sebelum 17 Agustus mendatang. Demikian Justina dan Tribuners. Terima kasih rekan Rita Lavenia, wartawan Tribun Kaltim, atas informasi dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Informasi selanjutnya pemirsa, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Provinsi Maluku Utara Ahmad Purupaya mengumumkan bahwa utang pemerintah Provinsi Maluku Utara sebesar 308 miliar rupiah sedang dalam proses pembayaran. Menurut Purupaya, utang tersebut telah termuat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun 2024. Hingga saat ini pembayaran utang tersebut telah mencapai progres 30%. Informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Sansul Sardi, wartawan Tribun Ternate. Rekan Sansul Sardi, silakan laporan selengkapnya. Ya, terima kasih rekan Justina di studio, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah di mana saja berada, kembali lagi bersama saya Samsul Sarfi, wartawan Tribun Ternate melaporkan terkini terkait dengan Provinsi Maluku Utara, di mana diketahui Kepala BPKD Maluku Utara Ahmad menjelaskan bahwa saat ini pihaknya dalam proses pembayaran utang Pemprov Maluku Utara yang sudah termuat dalam APBD 2024.
dalam utang yang termuat dalam APBD Tribunnews sebesar 308 miliar. Dan saat ini Tribunnews pihaknya telah melakukan pembayaran dengan progres 30%. Hal itu dikatakan pembayar kenapa pihaknya melakukan masih dalam tahapan progres 30% karena proses pembayaran ini memakai pola pembayaran per bulan selama tahun berjalan di 2024 ini, sehingga hal itu masih dalam tahapan progres sehingga belum bisa dilakukan secara pembayaran secara total di angka 308 miliar itu Tribunnews. Dan Tribunnews tahu pembayaran utang ini sesuai yang kamu dalam DPA meski dalam berapa informasi atau hasil informasi boleh dari pihak Banggar DPRD Provinsi Maluku Utara bahwa angka utang Pemprov Maluku Utara sendiri di kisaran 900 miliar mendekati 1 triliun Tribunnews. Namun yang dikatakan pembayar saat ini yang hanya termuat dalam APBD Pemprov Maluku Utara di tahun anggaran 2024 hanyalah 308 miliar karena sesuai dengan pendataan atau yang sudah utang tersebut yang sudah termuat dalam SP2D Tribunnews. Bahkan Purwaya sendiri tidak mengaku adanya dugaan utang susulan atau utang pihak Dinas Pendidikan Maluku Utara yang pada tahun 2002 sudah terbayar, namun pada tahun 2004 kembali input untuk menjadi hutang pada tahun 2004. Lantaran pihaknya tidak mengetahui pasti karena sebelumnya pernah di non-job atau pernah diturunkan mantan Gubernur Maluku Utara alias Sinali pada periodenya kemarin, sehingga Ahmad Purwaya tidak mengetahui dalam proses perencanaan APBD induk dirinya tidak mengetahui pasti, sehingga hal itu jika saat ini ada maka dirinya tidak bisa berkomentar jauh. Mungkin itu saja rekan Justina, saya Sensu Sardi melaporkan dari Maluku Utara. Terima kasih. Terima kasih rekan Sensu Sardi, wartawan Tribun Ternate atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut wawancara wartawan kami bersama Ahmad Purbaya, Kepala BPKAD Maluku Utara. Kemarin kan sebulan Surabaya 60% yang hutang-hutang. Iya, dari tinggal selatan. Berarti masih ada utang lagi yang belum terend. Masih kan sekarang mungkin satu bayarkan kita ada bikin pola pembayaran per bulan. 300 lebih itu dituntaskan di APBD 2024. Ya, insya Allah dituntaskan di 2024. Nah kalau kemarin tuh soal yang di Dikbud itu yang katanya salah pengen utang. Itu tahu karena bukan zaman saya. Berarti kan zaman kapan Pemirsa, Effendi Kusnandar menerima surat keputusan DPP Partai Keadilan Sejahtera untuk maju Pilkada Bima 2024. SKID tersebut langsung diserahkan DPP PKS NTB Yek Agil di Kota Mataram pada Senin 29 Juli 2024 sore hari. Untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Tony Hermawan, wartawan Tribun Lombok yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Tony, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Terima kasih rekan Justina dan juga Tribuners. Ya, dapat kami informasikan bakal calon Bupati Kabupaten Bima Effendi Kusnandar sudah menerima surat keputusan dari DPP Partai Keadilan Sejahtera. Effendi menerima surat keputusan itu kemarin pada hari Senin tanggal 29 Juli 2024 langsung di kantor DPW PKS di Mataram. Nah, surat
atau SK ini diserahkan langsung oleh Ketua DPW PKS Yek Agil dan ditemani dengan beberapa partai lainnya. Nah, SK yang bernomor 629.18.1 /SKIP /DPP-PKS 2024 ini berisi tentang bakal calon Bupati Kabupaten Bima periode 2024-2029 dari PKS menetapkan Effendi Kusnandar sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Bima 2024-2029. Nah, Effendi Kusnandar mengatakan bahwa dia sudah berjalan sekitar tahun lamanya berkeliling ke desa-desa. Hal ini sebagai bukti bahwa ia ingin maju menjadi bakal calon Bupati Kabupaten Bima. Nah, sebelumnya Effendi juga menerima dukungan dari Partai P3, kemudian Partai Amanat Nasional dan Partai Hanura. Nah, saat kami konfirmasi mengenai bakal calon pendamping Effendi Kusnandar, masih belum banyak memberikan keterangan mengenai figur-figur yang akan mendampinginya nanti untuk kontestasi Pilkada Kabupaten Bima. Namun ia mengatakan bahwa Agustus ini sebelum tanggal 20 dia akan mengumumkan bakal calon pendampingnya. Saat ini memang ia sedang melakukan penjajakan dan berkomunikasi dengan partai pengusung. Terima kasih rekan Justina, kami kembalikan ke studio. Baik, rekan Tony Hermawan, wartawan Tribun Lombok, terima kasih atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Selama 14 hari pelaksanaan Operasi Patuh Marano 2024, Satuan Lalu Lintas Polresta Mamuju berhasil melakukan penilangan sebanyak 428 unit kendaraan di wilayah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Dari 420 unit kendaraan yang ditilang, sebanyak 15 unit sepeda motor dan 3 unit mobil yang disita karena tidak memiliki surat-surat kendaraan. Kasat Lantas Polresta Mamuju AKP Maulana Al-Qurtubi mengatakan operasi patuh itu dilakukan selama 2 pekan di wilayah Kabupaten Mamuju. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Abdul Rahman, wartawan Tribun Sulbar yang saat ini telah terhubung bersama kita. Rekan Abdul Rahman, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Justina di studio dan pemirsa Tribuners pun Anda berada. Jadi benar sekali bahwa Satlantas Polresta Mamuju dalam 14 hari operasi Patuh Marano tahun 2024 adalah sudah dilaksanakan, dan dalam pelaksanaan itu Satlantas Polresta Mamuju berhasil menilang atau menemukan pelanggaran-pelanggaran pengendara roda 2 dan roda 4 yang ada di wilayah kabupaten, di mana dari pelanggaran tersebut Polresta Mamuju berhasil menilang 428 kendaraan dari jenis kendaraan roda 2 dan roda 4, di mana roda 2 yang diamankan karena tidak memiliki surat-surat kendaraan ada 15 unit kendaraan roda 2, sementara roda 4 ada 3 unit yang diamankan karena tidak memiliki tidak mampu membuktikan surat-surat kendaraannya kepada pihak kepolisian. Dan jenis-jenis pelanggaran yang ditemukan oleh pihak Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Mamuju ini berupa pelanggaran di mana pengendara ini tidak menggunakan helm dan tidak memiliki surat izin mengemudi atau SIM, sehingga dilakukan penilangan terhadap pengendara-pengendara tersebut. Dan untuk pengendara mobil yang ditilang itu yakni tidak menggunakan safety belt pada saat mengendarai mobilnya.
Dan untuk saat ini Polresta Mamuju telah sudah melaksanakan operasi Batu Marano, dan untuk selanjutnya kendaraan-kendaraan tersebut akan diproses di Kejaksaan Negeri Mamuju untuk proses lebih lanjut. Kasat Lantas Polresta Mamuju juga AKP Maulana Al-Qurtubi mengatakan bahwa pihaknya juga telah menyampaikan rasa terima kasih kepada masyarakat yang telah membantu membantu pelaksanaan operasi Batu Marano dengan meningkatnya pembuatan SIM baru di wilayah Polresta Mamuju dengan persentase 85% sejak operasi Batu Marano 2024 ini dilakukan. Dan untuk angka kecelakaan lalu lintas pada saat operasi Batu Marano ini itu juga mulai menurun dari tahun-tahun sebelumnya, di mana untuk tahun ini hanya 13 kali terjadinya angka kecelakaan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Maka dia pun berharap kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan atau mematuhi aturan lalu lintas yang telah disampaikan kepada masyarakat, khususnya kepada pengendara. Demikian Yustina, kembali ke studio. Terima kasih rekan Abdul Rahman, wartawan Tribun Sulbar atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, dalam rangka persiapan perayaan HUT ke-79 Republik Indonesia, pelaksanaan harian staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Ahmad Hussein menegaskan bahwa persiapan tahunan ini berjalan lancar tanpa kendala berarti. Hal ini disampaikan dalam kegiatan rapat pembahasan rangkaian peringatan HUT RI ke-79 di Aula EKH Pakat pada Senin 29 Juli 2024. Ia menyebut bahwa pertemuan difokuskan pada penajaman dan penyempurnaan dari kegiatan tahun sebelumnya. Persiapan yang sudah dilakukan sudah mencapai sekitar 90%. Selengkapnya akan dilaporkan rekan Anita, wartawan Tribun Kalteng yang telah terhubung bersama kita. Rekan Anita, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik Yustina dan juga Tribuners, dimanapun Anda berada, benar bahwa dalam rangka persiapan perayaan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, pelaksana harian staf ahli bidang pemerintahan, hukum, dan politik Ahmad Hussein menegaskan bahwa persiapan tahunan ini berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti. Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan rapat pembahasan rangkaian peringatan HUT RI ke-79 di Aula EKH Pakat pada Senin 29 Juli 2024. Ia menyebutkan bahwa pertemuan ini difokuskan pada penajaman dan juga penyempurnaan dari kegiatan tahun sebelumnya, di mana persiapan yang telah dilakukan mencapai sekitar 90%. Diketahui juga jelang HUT RI ke-79, rangkaian kegiatan telah dilaksanakan, 3 diantaranya adalah operasi katarak gratis yang dilakukan di RSUD Doris Silvanus beberapa waktu lalu. Kemudian ada juga pekan imunisasi nasional, polio, dan juga pemberian 49.100 bendera merah putih secara gratis bagi masyarakat Kalimantan Tengah yang berlangsung di Bundaran Besar Kota Palangkaraya. Hussein menyebut pertemuan telah diadakan 2 kali. Yang pertama diadakan bertujuan untuk menyiapkan kegiatan di setiap sesinya. Sementara pertemuan kedua ini lebih difokuskan pada laporan dari masing-masing sesi tersebut. Sementara itu terkait dengan partisipasi Kalteng di IKN pada perayaan HUT RI, Hussein menyebutkan bahwa hingga kini belum ada laporan resmi dari sekretariat untuk diminta berpartisipasi. Sementara itu terkait dengan partisipasi Kalteng di Ibu Kota Negara pada perayaan HUT RI nanti, Hussein menyebutkan hingga kini belum ada diminta untuk berpartisipasi, namun terdapat kemungkinan bahwa unsur pimpinan kepala daerah akan diundang. Kemudian ia juga menegaskan bahwa Kalteng siap berpartisipasi jika undangan formal telah diterima. Persiapan tahun ini dapat dengan lancar. Dan
minimalisir kendala yang mungkin terjadi sehingga perayaan Hari Kemerdekaan RI dapat berlangsung dengan sukses dan meriah. Ya, sekian Justina, laporan dari saya kembali ke studio. Terima kasih rekan Anita wartawan Tribun Kalteng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, inilah 3 tempat pedagang kaki lima PKL di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara yang bakal menjadi sasaran penertiban Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Ketiga tempat tersebut antara lain PKL yang membuka lapak di atas saluran air, trotoar, hingga badan jalan. Hal itu disampaikan pelaksana tugas atau PLT Kepala Satpol PP, Alimin kepada tribunnews.ultra.com pada Senin 29 Juli 2024. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Apriliana wartawan Tribun News Ultra untuk Anda. Rekan Apriliana, silakan laporan selengkapnya. Ya, baik rekan Justina dan juga Tribuners, inilah 3 tempat pedagang kaki lima atau PKL di Kota Kendari yang bakal menjadi sasaran penertiban Satpol PP. Ketiga tempat tersebut antara lain PKL yang membuka lapak di atas saluran air, kemudian trotoar hingga badan jalan. Hal itu disampaikan oleh PLT Kepala Satpol PP Alimin kepada tribunnews.ultra.com pada Senin 29 Juli 2024. Dia mengatakan hal yang biasa dilanggar oleh PKL adalah menggunakan fasilitas yang dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Yang pertama adalah saluran air. Di atas saluran air tersebut disimpan papan bahkan sengaja dicor sehingga menyebabkan sumbatan kemudian banjir. Tidak hanya itu, penggunaan trotoar dan bahu jalan sebagai lokasi PKL juga melanggar sebab tidak sesuai dengan peruntukannya. Menurutnya, PKL yang berjualan di bahu jalan selain menyebabkan macet, juga berbahaya bagi para pedagang dan juga pengendara. Kalau bahu jalan dibangunkan macam-macam seperti di Kendari Beach sana, itu sudah masuk ke jalan tengah. Sehingga itulah yang mendasari penertiban yang dilakukan oleh pihak Satpol PP, namun disayangkan terdapat beberapa oknum yang membela dari PKL tersebut. Alimin menjelaskan dalam pelaksanaan penertiban PKL, Satpol PP melakukan setiap hari. Pihaknya selalu melakukan penertiban PKL setiap hari, namun untuk pelanggaran berat selalu ada SOP yang dilakukan, mulai dari pemberian teguran pertama sampai teguran ketiga, kemudian peringatan sekali lagi. Dia berharap pemerintah dan masyarakat dapat berkolaborasi untuk membangun Kota Kendari menjadi lebih baik dan bersih. Mulai dari pembangunan infrastruktur, kebersihan, kalau sudah kompak antara masyarakat dan pemerintah kota bisa bersaing dengan kota lain. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio rekan Justina. Terima kasih rekan Apriliana wartawan Tribun News Ultra atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lainnya, Tribuners. Harga cengkih di Provinsi Gorontalo anjlok saat ini. Hal itu dibeberkan oleh Suratno Limono, petani cengkih yang ada di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, yang menyebut harga cengkih turun drastis. Untuk informasi selengkapnya terkait harga cengkeh anjlok ini, kita telah terhubung bersama rekan Hergianto Tangahu, wartawan Tribun Gorontalo, yang akan laporkannya untuk Anda. Rekan Hergianto, silakan laporan selengkapnya. Terima kasih Justina di studio. Dari Gorontalo melaporkan pada saat ini harga cengkeh di Provinsi Gorontalo itu anjlok. Di mana memang berdasarkan wawancara kami dengan salah satu petani cengkeh di Desa Pentadio Timur, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, membeberkan bahwa saat ini harga cengkeh per kilonya itu ada di angka 73.000 per kilogram, di mana seminggu sebelumnya menurutnya harga masih lumayan, ya ini di angka 80.000 per kilogram. Turunnya cengkeh ini diakibatkan turunnya harga permintaan atau pasokan permintaan dari Provinsi Sulawesi Utara atau Manado seperti itu. Karena memang diketahui cengkeh paling banyak di Kota Gorontalo itu disuplai langsung ke Provinsi Sulawesi Utara. Nah,
saat ini juga Tribun Gorontalo masih berusaha menghimpun data dari Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo terkait dengan jumlah petani cingkeh yang terdampak akibat turunnya harga ini, dan juga data terkait dengan jumlah luasan cingkeh yang ada di Provinsi Gorontalo. Dan berdasarkan keterangan dari sebelumnya, petani tersebut menyebut bahwa ada 120 pohon cingkehnya yang saat ini produktif. Namun dirinya menyesalkan bahwa kondisi harga tidak sesuai apa yang ia harapkan. Di tahun sebelumnya, ia menuturkan bahwa harga cengkeh masih berada di angka 145.000 per kilogramnya. Namun di tahun ini justru turun. Namun baginya kondisi tersebut diakibatkan karena terjadi panen raya di sejumlah tempat yang mengakibatkan harga cengkeh itu anjlok seperti itu. Dan baginya untuk saat ini cengkeh-cengkeh yang dipanen dari perkebunannya di Desa Dulamayo, Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo, itu setelah dilakukan pengeringan akan disimpan di dalam gudang penyimpanan, di mana saat ini jumlah cengkehnya itu ada sekitar 400 kg dan masih akan menyusul cengkeh-cengkeh yang akan dipetik, itu yang diproyeksikan hasilnya bisa sampai 4 ton seperti itu. Dan dirinya berharap di tahun depan atau dalam waktu 1 semester depan harga cengkeh akan kembali normal, sehingga dia akan menjual kembali hasil yang saat ini sedang ia panen seperti itu. Mungkin demikian yang bisa kami laporkan dari Gorontalo. Kami kembalikan ke studio Justina. Terima kasih rekan Herjianto Tangah, wartawan Tribun Gorontalo. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Taman Arong Belopa yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, menjadi satu di antara pilihan santai sore hingga malam hari jika berada di kota Sanggau. Lokasinya sangat luas dan nyaman untuk bersantai. Taman Arong Belopa ini juga kerap dikunjungi warga, utamanya pada sore hari hingga malam hari. Untuk informasi selengkapnya terkait santai malam di Taman Arong Belopa, Kota Sanggau, kita telah terhubung bersama rekan Hendry Cornelius, wartawan Tribun Pontianak. Rekan Hendry, silakan informasi selengkapnya dari Anda. Ya, selamat siang Tribuners dan juga Justina. Dapat kami sampaikan bahwa Taman Arong Belopa Kota Sanggau yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, menjadi satu di antara lokasi untuk bersantai baik sore maupun malam hari. Nah, karena meskipun begitu, pagi ada juga masyarakat yang berkunjung ke Taman Arong Belopa ini, yaitu sembari
jogging atau olahraga karena kawasan Taman Arung Bolopa ini sangat luas sekali Tribuners. Jadi bisa juga olahraga atau jogging keliling sekitar Taman Arung Bolopa. Tapi lebih ramainya lagi itu sore atau malam hari, terlebih kalau cuaca tidak hujan. Pasti selalu ramai masyarakat yang berkunjung ke sana. Di sana juga disediakan banyak kursi untuk pengunjung bersantai, kemudian lokasi parkir juga yang luas, ada 2 lokasi parkir. Tak kalah penting juga ada permainan ayunan untuk anak-anak yang disiapkan dari taman, kemudian ada juga penyewaan sepeda listrik, motor mini, dan lain-lain. Nah, selain itu juga di sekitar taman itu juga banyak stand kuliner, pedagang yang berjualan jajanan begitu, minuman segar, jajanan seperti sosis, pentol bakar, dan juga lain-lain. Intinya di sana cukup lengkap Tribuners dan juga berada di pusat kota Sanggau. Oke, sekian Tribuners dan juga Justina. Terima kasih rekan Hendri Cornelius, wartawan Tribun Pontianak atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Memasuki bulan Agustus, penjual umbul-umbul dan bendera mulai ramai di Makale, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Diketahui bahwa di bulan Agustus diperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, tahun 2024 ini berusia 79 tahun. Pantauan Tribun Toraja pada Senin 29 Juli 2024 pagi hari, pedagang terlihat di Jalan Ampera, Kota Makale. Pedagang umbul-umbul ini berasal dari Kabupaten Pangkep bernama Samsul. Untuk informasi lebih lengkapnya kita telah terhubung bersama rekan Dioram Makapat, wartawan Tribun Toraja yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Dioram, silakan laporan selengkapnya rekan. Ya baik, selamat siang Tribuners dan rekan di studio. Jadi menjelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-79,